Hai, sebelum kalian nonton videoku, jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share-nya ya. Jangan lupa pula mengaktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan cerita seram dari saya. Ini adalah kisah horor yang dialami oleh kakak angkatku. Aku samari namanya menjadi Mas Gito. Waktu Mas Gito main ke rumahku, dia pernah cerita ke aku kalau dia pernah ketemu sama kepala buntung pas di jalan. Kalau di Jawa sih namanya bukan kepala buntung, tapi ndas gelundung. Jadi gini ceritanya. Katanya waktu itu Mas Gito habis pulang dari tempat kuliahnya. Jadwal kuliahnya itu pas banget waktu sore hari, sekitar jam 5:30 sore baru kelar kuliahnya. Karena menurut Mas Gito masih sore, Mas Gito pun mutusin main dulu bareng teman-temannya sebelum pulang. Ya sekalian cari makan lah. Saking asiknya main bareng teman-temannya, Mas Gito gak sadar kalau udah larut malam. Sekitar jam 12 malam. Sebenarnya dia pengennya langsung pulang. Soalnya Mas Gito udah ngantuk plus capek. Tapi teman-temannya nakut-nakutin Mas Gito. Soalnya kata orang kalau jam 12 malam saat di tengah jalan sendirian bakalan disamperin sama setan. Apalagi jalan pulangnya Mas Gito lewat sampai ke pemakaman umum alias kuburan. Karena Mas Gito agak takut karena yang dibilang sama teman-temannya ada benarnya juga, Mas Gito pun mutusin buat pulang jam 1 malam. Karena menurut Mas Gito, jam segitu pasti gak ada hantu yang lewat. Mas Gito pun lanjutin buat main bareng sama teman-temannya. Gak kerasa jam 1 pun tiba, akhirnya Mas Gito pun mutusin buat pulang. Dia pun berpamitan dengan teman-temannya, lalu mengambil helm dan menuju ke tempat motornya. Saat itu Mas Gito ngantuk banget. Jadi Mas Gito pun mutusin bawa motor pelan-pelan. Takutnya kalau ngebut bisa bikin kecelakaan. Selain Mas Gito pulang lewat samping kuburan, Mas Gito juga harus lewatin ladang tebu yang luasnya gak tahu seberapa luas. Soalnya ladang itu luas banget. Kalau kita main ke tengahnya mungkin bakalan nyasar. Next cerita. Pas Mas Gito nyampe di jalan ladang tebu, disinilah hal aneh pun terjadi. Mas Gito ngerasain hawa yang dingin banget, beda dari hawa yang sebelumnya. Tapi Mas Gito gak peduliin karena dia pikir itu hal wajar karena jam 1 malam. Tentu saja hawanya bakal sedingin ini. Tapi lama-kelamaan Mas Gito merasa merinding, bulu kudunya pun berdiri. Dia juga merasa kalau ada seseorang yang mengikuti dia. Tetapi saat Mas Gito lihat lewat spion, Mas Gito gak lihat siapapun di belakangnya. Di jalan itu hanya ada Mas Gito saja, tidak ada orang lain. Mas Gito pun agak mempercepat laju motornya. Apalagi di jalan itu lampu penerangan jalannya tidak terlalu terang dan jalan itu jauh dari permukiman warga. Tapi pas di tengah jalan, Mas Gito tidak sengaja menabrak sesuatu. Karena Mas Gito penasaran, Mas Gito pun berhenti dan turun dari motornya. Karena Mas Gito takut kalau dia menabrak kucing. Karena Mas Gito percaya kalau menabrak kucing sama dengan mencari kesialan. Next cerita. Mas Gito pun melihat ban motornya. Dia samar-samar melihat seperti serabut yang menempel di bannya. Mas Gito pun yakin kalau yang ditabrak tadi memang adalah kucing. Akhirnya Mas Gito pun mutusin buat cari yang dia tabrak itu. Mas Gito mencari sekitar jalan. Akhirnya Mas Gito melihat sesuatu yang bentuknya bulat sebesar kelapa. Tapi benda ini seperti mempunyai rambut yang panjang. Wujud benda itu samar-samar karena lampu di sana juga tidak terlalu terang. Mas Gito pun mutusin buat ambil benda itu dikarenakan Mas Gito penasaran. Dia pikir sih itu hanya kelapa.
Mas Gito pun mengambil benda itu dan mengangkat benda bulat itu. Mas Gito merasa yang dipegang itu seperti mempunyai rambut. Karena penasaran, Mas Gito mengambil HP yang ada di saku celananya dan cepat-cepat menyenternya. Alangkah terkejutnya, ternyata yang dipegang itu bukanlah kelapa, melainkan kepala. Ya, tentu saja das gelundung. Dan yang menempel di bannya tadi itu ternyata adalah rambutnya yang menyangkut saat ditabrak tadi. Mas Gito pun buru-buru membuang kepala itu. Dan kepala itu pun berguling menuju tempat yang gelap. Saat disenter, ternyata itu adalah kuburan. Yap, Mas Gito baru sadar kalau sekarang dia berada di samping kuburan. Mas Gito pun cepat-cepat pergi ke motor dan menyalakan motornya. Karena saking takutnya, saat menyalakan motor dan mengendarai motor, badan Mas Gito dan tangan Mas Gito bergetar. Untung saja Mas Gito telah sampai di tempat permukiman warga. Jadi perasaan takut itu mulai rada menghilang. Dan keesokan harinya, Mas Gito pun bertanya ke seorang bapak yang membersihkan tempat kuburan itu. Dan ternyata penampakan das gelundung itu bukan kali pertamanya menampakkan diri, tapi sudah sering. Katanya, hantu das gelundung itu bekas orang pengendara motor yang kecelakaan. Kecelakaannya itu sangatlah mengenaskan karena dia kecelakaan menghantam bis dengan laju yang sangat kencang. Saat dia menabrak bagian depan bis, kepalanya pun putus dan kepalanya tidak bisa ditemukan alias menghilang. Dan das gelundung itu sering mengganggu pengendara yang melewati area ladang tebu hingga area kuburan ini. Dia sering menampakkan diri di jam 12 malam hingga jam 2 malam. Kadang bukan hanya das gelundung saja yang menampakkan diri, kadang juga badan tanpa kepala. Warga setempat mengatakan kalau hantu tanpa kepala itu mungkin adalah hantu pengendara itu yang mencari kepalanya. Sejak saat itu, Mas Gito tidak pernah lagi pulang larut malam. Katanya sih sudah kapok. Oke sobat, jadi segitu saja cerita saya kali ini. Semoga kalian semua suka. Tapi sebelum itu jangan lupa ya buat subscribe-nya agar bisa tahu kisah-kisah seram dari saya yang lainnya. Oke, bye-bye.